Ora pantas masa Nabi Adam kok ngasih nama anaknya hamba setan gitu. Annaha min azari ahli kitab. Cerita ini adalah bersumber dari cerita-cerita ahlul kitab Israel. Walaupun yang bikinnya orang Arab. Kenapa? Karena seorang bohong itu orang Israel, turunan Israel. Surah Al-A'raf ayat 189 sampai 191. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha. Falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bihi. فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu, Adam, dan daripadanya yang menciptakan pasangannya agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya suami istri bermohon kepada Allah Tuhan mereka yang seraya berkata, jika engkau memberi kami anak yang soleh, tentulah kami akan bersyukur. Maka setelah dia memberi keduanya seorang anak yang soleh, mereka menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang dianugerahkannya itu. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mengapa mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu berhala yang tidak dapat menciptakan suatu apapun, padahal berhala itu sendiri diciptakan. Shadaqallahul azim. Ayat ini diawali dengan pembicaraan tentang manusia secara umum. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu semua, domirnya antum, min nafsi wahidah, dari diri yang satu, wa ja'ala minha zawjaha, dan Allah menjadikan dari diri itu pula pasangannya, liyaskuna ilaiha. Tujuan manusia berpasangan, dan pasangannya itu sama manusia juga. Pasangannya bukan dari makhluk yang lain. Nanti ini kalau dipanjang-panjangin akan timbul pertanyaan. Kan ayat mengatakan wa ja'ala minha zawjaha, dan di surah An-Nisa wa khalaqa minha zawjaha. Pasangan itu dari jenisnya sendiri, dari manusia juga. Timbul pertanyaan, mungkinkah manusia bisa kawin dengan bangsa jin? Kan bukan minha, nah, sejenis. Nah, ini panjang bahasa nanti. Karena tajad kita pagi ini bukan itu. Liyaskuna ilaiha, supaya si suami itu sukun ke istrinya. Sudah sering saya sampaikan, sukun, sakinah lah maksudnya gitu. Kenapa saya menggunakan istilah sukun?
supaya kita tidak lupa dengan ilmu tajwid. Dan tajwid itu ada yang namanya harokat, nah lawannya sukun. Sukun itu artinya mati, tenang, diam, anteng. Lawannya harokat. Secara kebahasaan harokat itu yang berarti bergerak. Dalam bahasa kita ketika bicara bahasa dibedakan antara konsonan dengan vokal. Nah, vokal itu adalah harokat. A, I, U itu harokat. Tapi secara kebahasaan berarti gerak. Mengapa laki-laki sukunnya kok kepada istri? Karena di dalam tubuh laki-laki itu ada benda yang biasa berharokat, biasa bergerak, dan baru sukun kalau sudah ketemu istrinya. Nah itu saya kira ini mas sekedar otak-atik bahasa saja, tapi benar toh. Ada yang harokatnya domah, ada yang fathah, ada yang kasroh. Nah kalau sudah ketemu dengan istrinya sukun, sukun tuh mati. Falamma taghasyaha, maka ketika sang suami itu menyelimuti istrinya, lihat betapa indahnya Al-Quran melukiskan hubungan suami istri. Menyelimuti istrinya seakan-akan istri itu adalah badan, suami adalah pakaian. Sebaliknya juga nanti, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istrimu pakaian kamu dan kamu juga pakaian mereka. Dia bukan bagian dari tubuhmu, tapi nempel di tubuhmu karena tubuhmu memang butuh dengan dia. Ayo, sekarang saya tanya, yang butuh itu badan kepada pakaian atau pakaian kepada badan? Yang butuh pakaiannya apa orangnya? Orang butuh kepada pakaian. Pakaian tidak butuh pada orang. Dia bisa digantung di mana saja. Yang sibuk orang cari pakaian apa pakaian cari orang? Nah, hendaklah seperti itu. Suami itu pakaian istri, istri pakaian suami. Maka hendaknya pada masing-masing orang ada dua. Satu, sing merasa butuh, tumbuhkan rasa butuh dan perlu suami kepada istri, tumbuhkan sadar rasa butuh istri pada suami. Ayo coba. Suami butuh istri, istri butuh suami. Karena badan, gitu? Badan butuh pakaian. Istri adalah pakaianmu, berarti kamu butuh sama istri. Suami adalah pakaian istri, berarti istri butuh pada suami. Tapi di saat yang sama, dua-duanya juga pakaian. Sadar kalau kamu itu dibutuhkan, ada fungsinya. Satu, nutup aurat. Artinya apa? Suami pakaian, istri badan. Dibalik nih, badan kadang-kadang kan ada celaknya. Yang menutupi celak badan adalah pakaian. Di badannya ada belang, yang nutupi pakaian. Suami istri juga begitu, ada kekurangannya. Yang wajib menutupi pasangan adalah seseorang, aib kekurangan seseorang adalah pasangannya. Suami punya kekurangan, tutupi oleh istrinya. Istri punya kekurangan, tutupi oleh suaminya. Ya, silakan. Nah sekarang selimut, beda lagi fungsi selimut. Tadi kan baju penutup auratnya,
Nah sekarang selimut. Selimut biasanya kan digunakan pada waktu, ada nggak orang pakai selimut waktu mandi? Nggak ada kan? Ada nggak orang pakai selimut waktu main bola? Ada nggak orang pakai selimut waktu belanja? Atau pakai selimut waktu ke rumah makan? Nggak ada kan? Satu-satunya biasanya manusia butuh selimut pada waktu ngeletak di pembaringan, baik tidur atau karena meriang, kan gitu. Perhatikan indahnya Quran. Berarti suami itu teman yang sangat dekat dengan istri di tempat tidur. Ya tentu saja ini bagi orang yang dalam keadaan normal ruangannya, kalau gerah kadang-kadang ya juga nggak mau sih. Udah keringetan pakai selimut mau nggak? Ya, udahlah. Yang kita bicarakan adalah suasana umumnya orang kalau tidur pakai selimut. Kita butuh dengan selimut, bukan selimut butuh dengan kita. Falamma taghasyaha, ketika sang suami menyelimuti istrinya, Masya Allah, indah banget ini bahasa. Suami, istrimu tuh butuh dengan kamu dingin, maka kamu yang aktif menghangatkannya, nutupi tubuhnya, nutupi auratnya. Jadi indah banget bahasanya. Ketika suami menyelimuti istrinya, bukan berarti istri kasih selimut, bukan. Saya kira istri manapun nggak mau sepanjang pernikahan cuma dikasih selimut melulu. Ini adalah majazi, gambaran, kiasan. Suami adalah selimut bagi istrinya, dan itu selimut aktif. Bukan Allah mengatakan ketika selimut itu dipakai, bukan. Tapi ketika suami itu bagaikan selimut yang menutupi istrinya, aktif, membahagiakannya. Waduh, angel ini. Karena kebanyakan orang biasanya bertemu istri itu kalau butuhnya, bukan menyadari bahwa ada kebutuhan istrinya. Ayo tanya diri. Dah. Hamalat hamlan khafifan famarrat bih, kemudian dia hamil ringan, dia pun berjalan bawa kandungannya. Falamma asqalat da'awallaha rabbahuma. Ketika kandungannya sudah berat, si perempuan tadi sudah berat kandungannya, suami istri itu berdoa kepada Tuhan mereka, Allah. Nah ini yang kemudian digunakan oleh para wali, oleh para ulama Indonesia. Ketika hamil istri sudah berat, itu biasanya dimaknai dengan dua. Satu, 4 bulan. Kedua, berat secara fisik. Kalau lahir sudah sempurna, yaitu 7 bulan. Makanya 4 bulan ada doa, 7 bulan ada doa, 4 bulan namanya selamatan 4 bulan, yang diistilahkan dengan ngupat cara orang Indonesia. 7 bulan juga berdoa, selamatan 7 bulan yang disebut dengan kebak atau tingkep. Dari situ. Apa yang mereka minta? La in ataitana shalihan lanakunanna minasyakirin, sekiranya kau berikan kami anak yang baik, soleh, niscaya kami akan syukur. Ini orang butuh biasa janji ya. Lanakunanna, benar-benar kami pasti gitu loh, pasti akan syukur. Tapi falamma atahuma salihan, ketika Allah telah memberikan anak yang soleh, anak yang baik kepada mereka berdua, ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma, mereka menjadikan syarikat bagi Tuhan di dalam apa yang Dia berikan pada mereka berdua. Dengan bahasa lain, bukannya bersyukur setelah dapat anak, seolah-olah anak itu menjadi sarana untuk membagi penuhanan terhadap Allah. Yang belum punya anak rajin ibadah, setelah punya anak ketungkul ngurusi anak, kurang ibadah. Ya, yang belum punya anak rajin wiridan,
setelah punya anak kurang wiridan. Ditanya orang, kenapa kamu kok buru-buru habis sholat nggak wiridan? Alasannya anak. Itu kan umum. Kenapa kamu ngajinya kok kesiangan gitu loh? Biasanya kan jam 7:30 sudah sampai. Alasannya anak. Ya cucu juga lah sama. Nah itu umum ya, umum. Jadi ayat ini umum lah ceritanya itu. Saya akan bacakan sebuah, ini kitab hadis Al-Jami' As-Sahih atau Sunan At-Tirmidzi. Berhubungan dengan ayat ini ada sebuah hadis. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا عمر بن إبراهيم عن قتادة عن حسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما حملت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال سميه عبد الحارث فسمته عبد الحارث فعاش ذلك وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. Ketika Hawa, ini dalam teks lain agak panjang hadisnya, nanti saya coba, hamil, iblis mengitarinya, datang ke dia, dan selalu saja anak Hawa itu kalau lahir meninggal, tidak ada anak yang hidup. Faqala, lalu iblis mengatakan, sammihi Abdul Harith, nanti kalau kamu punya anak kasih nama Abdul Haris. Haris itu nama iblis. Jadi kalau anakmu pengen hidup nanti kasih nama hambanya si Haris. Gitu. Jadi Abdul Haris adalah hamba setan. Karena nama setan adalah Haris. Fasammathu Abdul Haris. Lalu ketika lahir anak yang kesekian, Hawa memberi nama anaknya dengan Abdul Haris. Fakana dzalika fa'asha dzalik. Maka anaknya itu hidup. Wa kana dzalika min wahyi syaitan wa amrihi. Dan itu berdasarkan perintah dan wahyu dan perintah setan. Waduh, ini kaitannya dengan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'ala Allah amma yusyrikun ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Hadis ini kata Imam Tirmidzi, hadza hadisun hasanun gharib la na'rifuhu marfu'an 'ala min hadits Amr bin Ibrahim an Qatadah. Hadis ini adalah hasan gharib. Ini adalah spesial istilah yang dibuat oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Umumnya ulama kan sahih, hasan, dhaif. Ini ada istilah hasan gharib. Apa itu makna hasan gharib? Singkatnya, kalau hasan gharib itu artinya hadis ini hasan li dzatihi, tapi kalau hasan tok kata Tirmidzi maksudnya hasan li ghairihi. Udah enggak saya bahas ya. Nanti aja kalau bahas sampai tujuannya. Nah, jadi hadis ini ada termasuk hadis yang makbul, bisa diterima, menginformasikan bahwa Hawa ngasih nama anaknya Abdul Haris atas perintah iblis. Nah, agak panjang, nanti ada di Imam Ahmad. Hadis ini bukan cuma riwayat Tirmidzi, Imam Ahmad juga meriwayatkan. Wa qad talaqa hadzal athar an Ibnu Abbas jama'atun min ashabihi ka Mujahid wa Sa'id bin Jubair wa Ikrimah wa bin tabaqati thaniyati Qatadah wa Suddi wa ghairu wahidin min as-salafi wa
minal khalaf wa minal mufassirin minal mutaakhirin jama'atun la yuhsuna kathrah wa ka'annahu wa alam asluhu ma'khudun min ahli kitab. Dah. Asar ini, cerita laporan ini diterima bersumber dari Ibnu Abbas oleh jamaah sahabat-sahabatnya seperti Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, juga pada generasi kedua atau Tabaqat Tsaniyah, Qatadah, Suddi dan yang lainnya. Sudah banyak usah disebut ya. Banyak ulama yang menerima riwayat ini yang menerangkan bahwa Hawa anaknya tidak, kalau lahir nggak hidup-hidup. Nah, kata iblis kalau pengen hidup kasih nama Abdul Haris. Benar, begitu lahir kasih nama Abdul Haris. Dan hadis ini oleh Imam At-Tirmidzi dikatakan hadisun hasanun gharib, atau hadis hasan li dzatihi. Hasan itu diamalkan, maqbul ma'mul bih. Kan kalau ngomong hadis begini, wal aksaruna qasamu hadis sunan ila sahihin wa dha'ifin wa hasan. Nah, ini bagi dua, apa namanya, lidzatihi ya ghairihi. Ini juga sama, lidzatihi ya ghairihi. Ini dua-duanya makbul, diterima, tapi nanti bagi dua. Hadis-hadis ini ma'mul bih, ghair ma'mul bih. Yang pokok sampai sini ya, makbul, diterima. Hadis hasan, nah hasan li dzatihi inilah yang dikatakan oleh At-Tirmidzi hasanun gharibun. Kalau ghairi hasanun tok. Diterima riwayat ini. Dan dikatakan bahwa waktu itu yang minta bikin nama Abdul Haris itu adalah Nabi Adam atau Siti Hawa istrinya. Kira-kira kita percaya enggak? Ini diterima selama berabad-abad sebagai tafsiran bagi ayat Al-Quran. Nyaris tidak ada yang protes. Tapi belakangan ada ulama yang mengkritisi, tidak mungkin laporan ini bisa diterima walaupun hadisnya, kata At-Tirmidzi, hadis hasan. Dicari terus, di mana ini kelemahannya. Orang pantas masa Nabi Adam kok ngasih nama anaknya hamba setan gitu. Nabi deh. Dan sekarang sudah di bumi punya anak masih manut sama setan, padahal dia keluar dari surga gara-gara setan. Kok masih percaya juga, masih manut terus-terusan. Tapi kan begitu memang. Karena ada orang yang dikibulin mulu lah, terutama musim pilpres dan pilkada itu, mau aja berulang-ulang dikibulin. Lantas apa masalahnya? Kata Imam Ibnu yang bisa annaha min azari ahli kitab. Cerita ini adalah bersumber dari cerita-cerita ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Siapa Yahudi dan Nasrani? Bani Israel. Makanya nanti kalau ada cerita-cerita yang aneh-aneh,
baik dalam kitab tafsir maupun hadis dan lain sebagainya, cerita-cerita dongeng yang disusupkan ke dalam tafsir Al-Quran itu biasanya ceritanya apa, cerita-cerita yang aneh-aneh itu aja, dinamakan oleh para ulama dengan Israiliyat. Israiliyat, cerita-cerita Israel, keisraelan, walaupun yang bikinnya orang Arab, walaupun yang bikinnya orang Jawa misalnya. Pokoknya kalau cerita yang aneh-aneh, yang ngawur-ngawur, Israiliyat lah gitu. Kenapa? Karena selama ini yang tukang bohong itu orang Israel, turunan Israel gitu. Jadi nanti kalau pengajian ada yang aneh-aneh, itu sebutnya Israiliyat. Dan mungkin satu saat perlu dilacak, tes DNA. Jangan-jangan kiai ini udah nyambung ya? Udah paham ya? Kalau dikit. Jadi kalau ada yang aneh-aneh, enggak aja lah. Cerita-cerita bohong, cerita hoang, cerita-cerita yang ya itulah itu. Itu aneh-aneh aja. Pengajian yang pokoknya uratnya nemu akal. Lacak. Para ulama menamakan cerita-cerita itu, dongeng-dongeng itu dengan Israiliyat. Dinisbatkan pada Israel. Israel itu dua, Yahudi dan Nasrani. Jadi kalau ada orang yang ngajinya dongeng mulu, dan dongeng itu tidak masuk akal, gak ada ayatnya, gak ada hadisnya, tapi dongengnya gue aneh-aneh wae. Coba dilacak, sumbernya mungkin dari Israiliyat. Kalau nggak Yahudi, Nasrani. Nah udah gitu aja lah. Jadi cerita ini nggak dipercaya. Kenapa? Merendahkan martabat Nabi Adam. Mosok Nabi kalah mulu sama setan. Di surga kalah terusir, di bumi dikibulin lagi. Itulah. Lantas siapa yang dimaksud di sini? Ini adalah bicara tentang umumnya manusia kalau sedang hamil tuh cemas melulu. Ya, tanya ibu-ibu tuh. Pembawaannya cemas mulu, anaknya normal apa enggak, itu USG. Saya nggak pernah USG lah, biarin aja lanang wadon ya curna pae lah. Serba cemas, serba takut. Nah seperti itu. Dalam ketakutan itu biasanya iblis datang. Ini. Jadi hidupnya dalam ketakutan melulu. Belum hamil takut, udah hamil takut, setan masuk. Dan biasanya yang diinginkan salihan, anaknya sehat secara fisik, sehat secara mental. Dan itu doa, rajin berdoa. Saat yang paling menakutkan bagi kaum wanita adalah saat hamil, tentang apa yang ada dalam kandungannya, paling menakutkan. Lah, doa terus. Tapi biasanya kalau sudah hasil lupa, seperti nggak berdoa kemarin. Anaknya kok ganteng? Anak siapa? Loh kok? Jadi seolah-olah Tuhannya ke kamu toh. Anaknya siapa dhisik? Karen mah takut banget ya. Pengen banget. Nah, kesimpulannya apa? Bayangkan saja kitab hadis, kitab tafsir, kesusupan hoax. Dan para ulama karena saking banyaknya kejadian, ketemu tafsir ini Israel, dongeng ini Israel, pemutarbalikan kitab suci Israel, memasukkan Israel. Alah pokoknya biar gampang, besok kalau ada orang yang bikin tafsir yang aneh-aneh, diduga aja ini Israiliyat, ini kerjaan orang Israel.
Itu kita jangan kaget. Sampai akhir zaman Israel akan terus ada. Kadang-kadang niatnya baik kata orang kan untuk semangat